Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam bersama saya, Pak D. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mbak Farida. Beliau ini menceritakan tentang keadaan di rumahnya, kejadian-kejadian yang ada di rumahnya. Walaupun rumah itu sebenarnya sudah lama ditempati sama Mbak Farida ini. Oke, langsung saja ke ceritanya. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi ya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, klik tombol like dan juga komentar-komentarnya. Saya tunggu komentarnya ya. Dan untuk yang di Spotify jangan lupa follow supaya bisa mengikuti cerita dari Dongeng Tengah Malam. Mbak Farida ini mau berbagi atau share beberapa kejadian aneh yang ada di rumahnya. Padahal Mbak Farida itu sudah menempati rumah ini sekitar sudah 18 tahunan, sudah ada segitu lamanya. Di perumahan yang terletak di Bukit Kota Malang. Awal pindah ke rumah itu sih biasa saja katanya Mbak Farida. Cuma kadang terasa sepi di dalam rumah itu. Terasa beda gitu loh auranya. Kalaupun Mbak Farida melihat yang aneh-aneh, beliau pikir itu hanya halusinasinya semata. Jadi masih positive thinking ya Mbak Farida ini. Nggak berpikir bahwa itu sesuatu yang aneh atau sesuatu godaan. Bukan godaan ya, gangguan lebih tepatnya ya. Ya itulah kekuatan positive thinking ya. Walaupun ada sesuatu yang mengganggu, dianggap mungkin itu halusinasi atau bayangan semata. Sempat juga para tetangga atau ibu-ibu itu bertanya sama Mbak Farida ini, kok milih rumah itu? Ya dijawablah sama Mbak Farida, karena sudah serk tinggal di situ, atau istilahnya apa ya, sudah nyaman lah tinggal di rumah itu. Karena memang rumah yang ditempati Mbak Farida dan suaminya itu adalah rumah tusuk sate. Tapi untungnya Mbak Farida dan suaminya itu nggak begitu percaya dengan istilah rumah tusuk sate ya. Tapi ada juga seorang ibu-ibu tetangganya yang menjelaskan bahwa rumahnya Mbak Farida ini adalah gerbang atau pintu gerbang ke desa makhluk-makhluk tak kasat mata itu. Sebagai gambaran dulu ya, rumahnya Mbak Farida ini ada 2 kamar tidur. Kamar yang depan itu kosong. Jadi Mbak Farida dan anak-anaknya ini tidur di kamar belakang. Nah, di kamar depan itu Mbak Farida memang pernah melihat sosok ya. Sosok seperti Mbak Kunti berdiri. Tapi bentuknya hanya siluet aja, jadi nggak begitu jelas gitu loh menurut penglihatan Mbak Farida ini. Dan suatu hari pada waktu Mbak Farida sendirian di rumah dan anak-anak sekolah, jangan suaminya kan kerja di luar Jawa, jadi nggak ada di rumah. Anaknya Mbak Farida ini kan juga pulangnya sore dan pakai antar jemput lagi, jadi waktu pulangnya kan jelas gitu loh, pasti jam-jam segitu, jam sore. Siang itu habis beres-beres rumah kan Mbak Farida mau tidur siang, itu mau menutup pintu kamar depan. Nah, waktu beberapa langkah sampai pintu, Mbak Farida ini lihat ada bayangan masuk ke kamar depan itu. Sempat kaget sih waktu Mbak Farida melihat itu, tapi dicuekin aja lah sama Mbak Farida. Lah, pas mau nutup pintu itu ditahan sama makhluk yang ada di dalam. Jadi kayak nggak bisa ditutup gitu.
Jadi Mbak Farida itu tarik-tarikan dengan pintu itu. Sebenarnya Mbak Farida merinding juga karena baru pertama kali itu berinteraksi dengan makhluk seperti itu. Akhirnya karena sadar ada sesuatu yang aneh, Mbak Farida pun membacakan doa itu loh. Membacakan doa sebisanya ya, doa-doa, dan tiba-tiba pintu itu bisa ditutup meskipun kayak dibanting. Dobrak gitu ya, otomatis ya kaget lah Mbak Farida sebenarnya kaget sekali pada waktu itu. Tapi ya sudahlah. Yang penting pintu sudah bisa ditutup. Berarti dari haluan atau gangguan yang menahan pintu tadi. Setelah pintu tertutup, karena Mbak Farida ya masih kagetnya kan masih terasa ya. Tapi juga ada keberanian juga setelah membacakan doa tadi, ternyata kan bisa mengalahkan itulah, mengalahkan makhluk yang menahan pintunya tersebut. Mbak Farida pun membalas dengan menggebrak pintu itu, duar gitu ya. Dan sambil bilang ya, jangan mengganggu saya dan anak-anak. Yaitu keberanian Mbak Farida setelah merasakan kaget, yang dibuat kaget sama makhluk tersebut. Walaupun bisa dikatakan bahwa kejadian ini baru pertama kali dialami sama Mbak Farida atau berinteraksi dengan Mbak Kunti. Anggaplah Kunti ya, karena yang dilihat secara di depan Mbak Farida kan melihat seperti Mbak Kunti ya, siluet seperti Mbak Kunti. Anggaplah itu Mbak Kunti menurut Mbak Farida ini. Dan kejadian pertama itu adalah sekitar beberapa bulan setelah Mbak Farida menempati rumah tersebut. Makanya nggak salah kenapa tetangga-tangga kok banyak menanyakan, kok memilih rumah di situ, memilih rumah itu. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa itu ada pintu gerbang menuju ke makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Tapi Mbak Farida nggak gentar karena memang itu sudah menjadi rumahnya, menjadi rumah yang ditempati Mbak Farida sama keluarganya. Masa kalah sama mereka, mungkin seperti itu ya batin Mbak Farida. Nggak berhenti di situ aja gangguan, masih ada kejadian lagi. Jadi ini adalah kejadian kedua yang diceritakan Mbak Farida lagi. Jadi kejadiannya hampir sama. Mbak Farida setelah beres-beres rumah, itu rumahnya kan sepi karena anak-anak kan sekolah, pulangnya kan sore. Waktu itu Mbak Farida jalan dari dapur itu mau ke teras. Nah pada waktu jalan itu tiba-tiba Mbak Farida merasakan seperti menabrak sesuatu. Dan itu digambarkan sama Mbak Farida yang ditabrak itu mestinya itu Mbak Kunti. Karena apa? Pada waktu terjadi tabrakan, padahal di situ nggak ada siapa-siapa loh. Di rumah itu Mbak Farida kan tinggal sendirian kan anak sekolah, suaminya kan nggak ada di rumah, kerja di luar Jawa. Mbak Farida pada waktu dia merasa ditabrak itu Mbak Farida merasakan bahwa Mbak Farida itu seperti menabrak rambut. Jadi merasakan ada rambut yang panjang ya, kemepir bahasa terurai. Panjang terurai seperti iklan Diano ya, iklan sampo apa itu kan terurai seperti itu. Jadi Mbak Farida merasakan ada rambut melewatinya. Yang itu dirasakan, benar-benar dirasakan sama Mbak Farida. Begitu merasakan itu, sempat sih Mbak Farida itu terdiam, terpaku. Istilahnya orang Jawa itu ketenggengen. Karena apa? Di rumah itu nggak ada siapa-siapa kok Mbak Farida merasakan ada rambut yang melewati dirinya. Setelah sadar dari tertegun atau ketenggengen tadi,
Mbak Farida juga sempat mikir, apa itu tadi? Apa bener memang makhluk kunti itu yang menabrak dirinya? Tapi ya udah, Mbak Farida cuma dicuekan aja lah dan bersikap seperti tidak ada apa-apa. Karena memang di situ nggak ada siapa-siapa. Ya itu tadi singkat tapi padat dengan kejadian yang diceritakan sama Mbak Farida tadi ya. Benar-benar pemberani juga Mbak Farida ini. Walaupun tinggal hanya sama anak-anaknya saja ya. Tapi itu bisa jadi karena tanggung jawab juga ya. Mbak Farida kan ditinggal tugas sama suaminya yang tidak ada di rumah. Dan beliau hanya bersama anaknya saja. Kalau Mbak Farida takut dengan kejadian yang dialami di rumahnya, bagaimana dengan anak-anaknya? Kan tidak akan bisa hidup tenang. Tapi karena rasa tanggung jawab Mbak Farida, itu akhirnya muncul ya keberanian. Atau memang Mbak Farida sendiri cukup berani. Karena percaya nggak percaya, kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibanding ciptaan-ciptaan makhluk lainnya. Dan di akhir ceritanya Mbak Farida juga menyampaikan masih ada kejadian lagi yang akan diceritakan di dongeng tengah malam ini. Nanti kita dengarkan lagi cerita dari Mbak Farida kelanjutannya. Itu tadi kiriman cerita dari Mbak Farida. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih sekali untuk Mbak Farida atas kiriman ceritanya. Benar-benar membuat sepot jantung. Ceritanya memang pendek tapi padat dengan kejadian-kejadian yang cukup membuat kita merinding. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua sedulur dongeng tengah malam atas komentar-komentar yang diberikan, yang membuat Pak D jadi tetap bersemangat untuk membawakan cerita di dongeng tengah malam ini. Sekali lagi saya ingatkan yang belum subscribe jangan lupa subscribe, klik tombol like, ketik komentar, dan yang di Spotify jangan lupa follow. Semoga sedulur semua bisa terhibur, dan saya Pak D Alvan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.